Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Tutorial Binomo Indonesia. Dan ini adalah salah satu video yang dari dulu saya semangat banget bikin jelasin ke teman-teman, yaitu strategi support dan resisten. Kenapa saya semangat banget untuk menjelaskan strategi support dan resisten? Karena ini adalah sebuah strategi yang sangat fundamental dan sangat basic dalam berbagai dunia trading. Jika Anda belum memiliki akun Binomo, silakan bergabung dengan link di deskripsi di bawah dan dapatkan $1000 secara cuma-cuma di akun demo atau latihan Anda. Jadi yang belum punya akun Binomo silakan daftar ke Binomo dengan link di deskripsi di bawah. Disclaimer dulu nih sebelum videonya mulai ya. Jadi materi yang akan saya ajarkan pada video kali ini adalah pemahaman dasar mengenai support dan resistance. Tidak ada jaminan sebuah strategi akan memberikan hasil yang 100% akurat dan tepat kepada Anda. Hasil setiap trader dapat berbeda dikarenakan faktor analisa dari trader tersebut atau situasi market. Dibutuhkan kedewasaan dan pengendalian diri yang baik dalam trading agar Anda tidak mengalami kerugian atau loss. Setiap trader bertanggung jawab penuh atas kerugian dan kesuksesan mereka sendiri. Poin 2. Strategi ini merupakan strategi dasar dan fundamental bagi seluruh trader baik di platform Binomo atau binary, forex, cryptocurrency ataupun pasar saham. Jadi pastikan mengikuti keseluruhan tutorial dengan baik dan benar tentunya. Oke, jadi kita ke konsepnya dulu nih. Apa itu support dan resistance? Konsepnya ya. Support itu merupakan level posisi di mana penawaran mulai berkurang dan permintaan bertambah, sehingga jika hal tersebut terjadi, harga pasar akan naik pada level tersebut. Sedangkan resistance merupakan sebuah level posisi di mana penawaran sudah terlalu banyak dan permintaan sudah mulai berkurang, sehingga harga pasar akan turun pada level tersebut. Saya kasih gambarnya sebentar lagi. Oke, jadi ini contoh posisi support dan resistance. Mana mouse saya? Oh, ini dia mouse saya yang sudah datang ya. Jadi gini teman-teman, garis yang di bawah ini disebut dengan garis support. Sedangkan garis yang di atas ini disebut dengan resistance. Teman-teman pahamin dulu ini secara basic. Oh iya, untuk bisa melihat secara lebih jelas titik support dan titik resistance, teman-teman ubah di bagian sini, di sebelah kiri ini, di platform Binomo teman-teman, itu ubah ke candlestick yang di atas atau ke mode lilin ya. Terus yang di bawah ubah ke time frame 30 detik, 15 detik atau 1 menit, ya berapapun, ini karena masih dasar jadi bebas. Jadi dengan candlestick ini kita akan lebih mudah yang namanya melihat pergerakan pasar teman-teman. Jadi candlestick ini mempermudah. Nah, ini bisa dilihat teman-teman yang di bawah ini namanya support. Support itu fungsinya menyangga harga, jadi harganya nanti dia akan berhenti di support dan dia nggak akan bisa tembus ke bawah. Ini bisa dilihat, tek dia seperti tertahan sesuatu di sini. Di sini juga dia seperti tertahan sesuatu. Nah, kalau resisten dia menahan harga di atas, tuh dia seperti tidak bisa tembus ke atas. Di sini juga dia tidak bisa tembus ke atas, dia malah turun lagi. Di sini juga dia tidak bisa tembus ke atas dan dia malah turun lagi. Oke, itu dulu mungkin untuk dasarnya, teman-teman coba dicerna dulu, diamati perlahan. Oke, saya akan lanjut. Jadi apa manfaat kita mengetahui dan memahami titik support dan resistance? Intinya gini, ketika kita tahu support dan resistance, Anda akan mengetahui opsi apa yang harus Anda pilih pada suatu situasi market perdagangan. Apakah buy atau opsi naik atau sell opsi turun. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, misalnya kita di sini teman-teman, posisi kita di sini, terus kita akan yang namanya trading gitu. Ini trading ya, tombol hijau dan merah ini. Nah, ketika ada di garis resisten, tek dia mentok di resisten dan muncul candle merah. Ini jadi ini hijau, tek muncul candle merah, berarti harga akan turun. Jadi opsi yang dipilih adalah opsi turun atau opsi sell ini ya di sini. Nah, kalau misalkan nanti trennya turun, nanti dia ditahan oleh sesuatu di bawah sini, yaitu oleh garis support. Apa yang harus diambil opsinya? Yap, opsi naik.
karena harga akan bergerak ke atas. Apalagi di sini sudah ada tanda-tanda, oh candle hijau sudah mulai muncul nih, oh ini muncul lagi candle hijau yang lebih besar, oh pasti trennya naik gitu. Jadi opsi yang dipilih adalah tepat sekali, opsi naik. Dan begitu juga di sini, bisa dilihat ini sebenarnya ada resisten juga ya, tapi saya lompat ke sini. Jadi resisten, tok 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 tok, trennya naik. Tuh, tiba-tiba tertahan oleh sesuatu, Anda ambil opsi turun. Oh, ini candle merah sudah keluar. Oh, ternyata memang turun. Ternyata di sini ditahan oleh sesuatu dan muncul candle hijau. Teman-teman cepat-cepat ambil opsi up karena harga akan segera naik. Lalu di sini ada resisten, walaupun jaraknya jauh, ini juga bisa disebut resisten. Kenapa? Karena ini posisinya dekat sekali antara yang ini dengan yang ini. Ini artinya ada resisten juga di sini. Dan dia trennya turun. Kalau di sini sudah pasti, ini kita belum keluar candlenya aja kita udah tahu. Kemungkinan besar tidak 100%, tetapi kemungkinan besar adalah trennya akan bergerak ke atas. Seperti itu. Oke, jadi sangat mudah ya. Oke, apakah benar hanya sesederhana itu saja menentukan titik support dan resisten? Jawabannya iya, namun tidak 100% iya. Ada sebuah istilah yang disebut dengan breakout trend. Nah, breakout trend adalah sebuah jebakan besar nih bagi trader-trader pemula. Apa itu breakout trend? Breakout trend adalah suatu tembusan breakout dalam dunia perdagangan forex yang terjadi ketika harga menembus suatu posisi support atau tahanan, resisten, dan penting dan terus bergerak ke arah yang sama. Oke, jadi saya akan kasih gambarannya. Saya tahu apakah Anda bingung? Anda pasti bingung. Apa lagi ini breakout trend? Support resistance saja saya belum paham. Tenang, saya akan jelasin pelan-pelan. Baiklah, saya akan berikan contoh dari momentum breakout trend. Oke, jangan pusing dulu. Saya tahu ini kelihatan rumit, kelihatan membingungkan. Saya bilang apa tadi? Di bawah itu areanya support. Support membuat harga menjadi bergerak ke atas. Area resisten menekan ke bawah. Nah, ini namanya tren, teman-teman. Kalau yang tidak tahu tren, saya jelasin sedikit. Jadi ini namanya downtrend. Kenapa disebut downtrend? Karena candle secara dominan itu bergerak turun ke bawah. Ini saya kasih tanda panah, dia bergerak ke bawah. Sedangkan uptrend ini sudah mulai uptrend, up, ini up, itu adalah sebuah tren di mana candle secara dominan bergeraknya ke atas seperti itu. Nah, ada sebuah situasi yang disebut dengan situasi breakout, di mana saat breakout itu kita harus namanya hati-hati atau berhenti trading sejenak untuk kita mengetahui market itu akan bergerak kemana. Oke, saya akan kasih contoh. Di sini kan marketnya turun nih, tek Anda trading nih, terus di sini Anda pilih naik gitu, ternyata harga naik, terus di sini Anda pilih turun, wah ternyata benar harga turun. Di sini Anda, wah ini sudah mantul-mantul nih, kayak tren bakal naik, Anda pilih naik, dia naik. Loh, dia udah keluar nih, berarti dia turun harganya. Terus tiba-tiba muncul candle besar. Tuh turun. Anda pilih up di sini karena Anda lihat ini bakal naik nih. Terus naik. Apa yang terjadi? Sebuah candle besar di sini muncul. Inilah yang disebut dengan situasi breakout. Oke. Jadi tadi definisinya breakout adalah apa? Coba kita balik dulu. Breakout itu tembusan. Oke, jadi terjadi sebuah tembusan di mana ada situasi di mana tren akan berubah. Jadi ini awalnya downtrend, candle itu turun semua, turun, lalu terjadi breakout, terjadilah proses koreksi atau konsolidasi. Di sini market sedang kebingungan. Jadi market support dan market resisten melakukan perdebatan. Wah, ini kayak bakal turun, ini naik, ini turun, bakal naik, ini bakal turun, bakal naik. Mereka berdebat di sini. Lalu boom, terjadilah sebuah breakout, muncul candle besar, candle hijau, dan akhirnya breakout. Breakout adalah sebuah situasi di mana tren downtrend berubah menjadi uptrend atau tren uptrend berubah menjadi downtrend. Dan area koreksi atau konsolidasi ini adalah sebuah area yang menjebak para trader pemula.
Karena disinilah orang-orang trader-trader pemula mengalami loss, mengalami kerugian, uangnya hilang, uangnya habis. Itu situasinya lebih banyak di sini, di koreksi atau konsolidasi. Jadi ketika sudah terjadi breakout, Anda lihat, wah, marketnya sudah mulai aman nih. Oh iya, sudah mulai kelihatan. Oh, ini resistennya, ini supportnya nih di bawah nih. Oh, ini resistennya. Barulah Anda berani ambil opsi, misalkan di posisi ini. Dan saya yakin ini candle-candle berikutnya kemungkinan besar adalah candle hijau, karena dia sudah menyentuh resisten dan terjadi pemantulan harga, jadi kemungkinan harga akan naik. Seperti itu teman-teman. Jadi saya mencoba menjelaskannya secara simpel. Jadi kesimpulan pembahasan support dan resisten. Support adalah sebuah titik di mana Anda mengambil opsi naik atau buy. Saya balik lagi ke sini. Ini support, ini buy, di sini Anda bisa buy, di sini buy, di sini buy tapi salah karena akan terjadi koreksi dan breakout. Di sini Anda bisa ambil buy itu ini ya. Masih naik ya. Opsi naik maksud saya, opsi naik. Terus resisten itu adalah sebuah titik di mana Anda mengambil opsi turun atau opsi sell. Jadi gini, dia udah mentok, terus kita ambil turun. Di sini mentok, kita ambil turun gitu. Di sini mentok, kita ambil turun. Di sini mentok, kita ambil turun. Oke, poin ketiga adalah hindari trading dalam situasi market yang sedang melakukan proses koreksi yang ditandai dengan situasi candle market yang raging atau mantul-mantul. Gini teman-teman. Di sini ini jelas banget marketnya turun nih. Turun, pasti downtrend. Nah di sini ini namanya mantul-mantul, teman-teman. Jadi dia nggak bisa ditentukan apakah dia lagi uptrend atau downtrend. Dia raging teman-teman, alias trennya ke samping. Nah ini yang bahaya. Kita tahu ini ada support resistance di sini, tapi sangat kecil, sangat berbahaya dan sangat gambling. Tempat dimana jutaan trader-trader pemula kehabisan modal adalah area koreksi atau konsolidasi. Yang keempat, teknik support dan resistance tidaklah 100% akurat. Namun persentase kemungkinan profit lebih tinggi dibandingkan Anda hanya melakukan trading secara asal-asalan. Coba teman-teman lihat di sini. Di sini support. Itu jelas, kemungkinan besar pasti naik harganya. Betul? Walaupun di sini mungkin tidak. Karena di sini sudah mulai ada candle besar. Kalau udah ada candle besar kita harus mulai yang namanya hati-hati kan. Karena mau breakout berarti. Ini juga sudah mulai breakout. Nah, di sini udah kemungkinan besar nih. Wah, ini udah kemungkinan naik. Wah, ini pasti naik. Ini kemungkinan besar candle hijau karena tren masih kelihatan banget nih bergeraknya ke atas, uptrend. Oke. Oke, kita lanjut. Sekian video pembahasan mengenai strategi support dan resistance di Binomo. Bagi Anda yang ingin belajar lebih dalam mengenai Binomo secara gratis, silakan hubungi kontak saya di bawah atau bergabung dengan grup WhatsApp atau Telegram di deskripsi di bawah. Jika Anda belum memiliki akun Binomo, silakan bergabung dengan link di deskripsi di bawah dan dapatkan $1.000 secara cuma-cuma di akun latihan atau demo Anda. Sampai ketemu di video berikutnya. See you soon and bye. Salam profit.